Halo Gemini, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk Gemini. Yang pertama adalah karir, bisnis, dan juga peruntungan Gemini. Kartu yang diberikan adalah The Tower. Kadang kita ngerasa bahwa kita udah paham banget tentang suatu hal, tentang scene-nya gitu ya, tentang industrinya atau tentang kerjaannya, karena kita udah pengalaman, kita punya network gitu, dan kita percaya sama diri kita sendiri. Itu adalah hal yang bagus, dimana kita percaya sama diri kita sendiri, tapi jangan over. Pada saat kita over, kita cenderung untuk meremehkan, kita cenderung untuk malas belajar gitu, kita cenderung untuk saya udah hatam nih gitu. Ibaratnya baca Al-Quran udah hatam 10 kali gitu, udah tahu luar dalamnya mungkin ya. Tapi manusia berubah, industri berubah, lingkungan berubah, masyarakat berubah, otomatis perlu ada yang namanya relearning, belajar ulang gitu ya. Perlu juga untuk paham bahwa pengetahuan kita di masa lalu bisa jadi sudah tidak relevan dengan masa sekarang. Skill kita di masa lalu bisa jadi nggak kepake lagi di masa sekarang. Yang bisa dipakai apa? Wisdomnya, kebijaksanaannya, pengalamannya gitu ya. Tapi masalah hal-hal baru tentu kita perlu membuka diri. Nah, kartu The Tower intinya adalah kalau menaranya ketinggian maka akan mudah disambar petir, akhirnya jadi repot gitu ya. Harus menempatkan diri sendiri sejajar dengan orang lain, walaupun mereka junior, tapi pasti ada yang mereka bisa ajarkan untuk kita gitu. Walaupun kita ngerasa kita udah nyaman sama komunitas kita, circle kita gitu, jangan ngerasa bahwa circle lain gak guna ataupun di bawah dari circle kita. Siapa tahu banyak hal-hal yang bisa kita petik gitu, bermanfaat buat kita juga bisa bermanfaat buat mereka. Intinya adalah direndahkan dulu egonya, kemudian dibuka dirinya supaya wawasannya meningkat gitu ya, keluar dari kotak yang kita buat sendiri gitu ya. Jangan mengkotakkan diri sendiri ataupun kemampuan diri sendiri. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Dan kalau misalnya harus mulai dari nol lagi, ya kenapa enggak gitu kan. Mungkin ini bukan balik jadi nol, tapi melakukan hal yang sama tapi levelnya udah naik gitu ya. Kalau waktu itu udah hatam buat level intermediate, sekarang mungkin level advance, tapi mulai dari nol dulu, walaupun levelnya sudah berbeda. Lalu untuk percintaannya Gemini, kartu yang diberikan adalah The Fool. Kapan sih Gemini nggak The Fool urusan cinta? Fool ini adalah tentang satu hal yang berisiko, risky gitu ya. Hal-hal yang seru, menyenangkan, keluar dari rutinitas gitu ya. Ibaratnya kayak icing di atas kue, icing di atas kue, kesannya apaan gitu. Tapi kartu The Fool ini menunjukkan satu hal yang nggak biasanya. Biasanya orang bilang ini berisiko, tapi bukan risiko yang tinggi gitu ya. Tapi satu hal yang di luar dari ordinary, di luar dari pattern, ibaratnya ada keseruan-keseruan. Kalau misalnya kamu belum berada dalam sebuah relasi dan mendapatkan kenalan baru, cobaan baru, harus diingat, nggak ada yang harus dalam dunia ini, jadi nggak boleh pakai kata harus. Sebaiknya diingat bahwa dalam setiap keputusan selalu ada konsekuensi. Jadi kalau misalnya kamu nganggap ini buat lucu-lucuan aja gitu, tapi ujung-ujungnya kamu baper dan sakit hati, atau sebaliknya dia yang baper terus dia yang sakit hati sama kamu, itu juga ada konsekuensinya. Jadi dalam melakukan segala sesuatu harus diingat bahwa orang lain itu punya agenda sendiri. Orang lain punya ego sendiri, sama seperti kita. Yang buat kita cetek, yang buat kita remeh gitu ya. Buat orang lain mungkin dalam, buat orang lain mungkin berat gitu. Karena orang beda sama kita. Jadi jangan berasumsi bahwa kamu sudah paling paham tentang orang lain gitu. Hal-hal yang menurut kamu lucu-lucuan, khawatirnya nanti dianggapnya nggak seperti itu. Dan untuk kamu yang udah berisiko, jangan main api. Karena kalau main api nanti kebakar ya. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Gemini. Kartu yang diberikan adalah The Hermit. Kartu The Hermit menunjukkan bahwa terkadang stop dulu, pause dulu. Itu jauh lebih baik dibanding memaksakan untuk ngegas dari awal gitu atau sampai ke tujuan paling awal. Karena
seringkali kalau kita terlalu cepat, kita cuman go with the flow gitu ya, kita jadi kehilangan makna dari perjalanan, kehilangan artinya gitu, kehilangan depth-nya gitu ya, kedalamannya gitu. Nggak ada yang salah loh dengan ritme yang lebih pelan, ataupun malah diam dulu, istirahat dulu, pause dulu sambil lihat-lihat situasi gitu, sambil assess lingkungan. Siapa tahu ada hal berharga yang bisa dibawa. Siapa tahu ada jalan lain yang lebih menyenangkan. Siapa tahu ada hal-hal yang selama ini kamu miss gitu ya, kamu nggak bisa lihat. Terus dalam situasi yang lebih tenang, dalam kondisi yang lebih damai, saat kamu melihat, oh ternyata kamu paham masalahnya di mana. Oh ternyata kamu paham solusi yang terbaik buat kamu di mana. Intinya adalah take your time, tapi be meaningful gitu. Jangan cuma take your time terus gogoleran, terus nggak mencari jalan keluar gitu ya. Tapi take your time-nya gitu untuk secara tenang, secara damai menemukan solusi atau menemukan jalan yang membuat hidup kamu menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan, bisa sampai ke tujuanmu. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu, terutamanya semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.